Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Besarlah kasih-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati Tuhan, baik anak-anak, pemuda, remaja, para orang tua, boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap kita boleh ada pada hari ini, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Hari ini kita boleh kembali diberkati lewat kebenaran firman. Bagaimana seorang murid Kristus berkata bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih-Nya kepada kita. Bulan lalu saya sampaikan tentang murid Kristus. Murid Kristus itu sudah jelas kita tahu saudara, karena banyak di sana ada murid-murid. Ada murid Apolos, ada murid Paulus, ada murid pendeta, ada murid teologia dan lain sebagainya. Tetapi murid Kristus itu adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan murid Kristus itu adalah orang yang mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan. Baik, kita akan melihat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, di sini Rasul Yohanes menegaskan saudara, ada perkataan telah. Jadi bukan sekedar sedang belajar, sedang mencari, tetapi kalau telah berarti dia sudah melewati, sudah mengalami, sudah memiliki. Gak heran kalau Yohanes itu selalu berbicara tentang kasih ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi ada dua hal, mengenal dan percaya. Bagaimana seseorang percaya kalau tidak mengenal? Ya. Mengenal dan percaya. Jadi diawali, apa yang mau saya sampaikan adalah mengingatkan saudara dan saya, kita telah mengenal akan kasih Allah kepada kita. Itu dulu ya. Jadi saudara yang ada di tempat ini telah mengenal kasih Tuhan kepada saudara. Mengenal kasih Tuhan kepada saudara dan percaya akan kasih Tuhan kepada saudara. Itu yang disebut bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sebelum orang mengenal kasih Tuhan kepada dia dan belum percaya kasih Tuhan kepada dia, dia tidak akan pernah mengerti bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya, jadi dua hal, mengenal dan percaya. Kita lihat berikutnya. Ini yang ironisnya saudara, tidak mengenal tapi percaya. Ini tidak mengenal tapi percaya, kok bisa ya? Gak kenal tapi percaya aja. Dalam Yohanes 4 ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saya ulangi ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi orang agamawi itu saudara ada kiblatnya ya. Ada kiblatnya, ada metodenya gitu. Kemana sih arahnya? Di gunung ini, di Yerusalem. Ya, mungkin orang-orang agamawi sampai sekarang juga masih ada kiblatnya begitu. Ya, mesianik yang menganut ya dengan istilah-istilah dari Israel gitu saudara ya. Dan Yesus mengatakan kamu tidak menyembah di gunung ini, tidak menyembah di Yerusalem, tidak menyembah di gedung gereja atau dimanapun. Tidak ada satu tempat yang dikhususkan atau dikultuskan. Ya, menyembah itu di dalam roh dan di dalam kebenaran, di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh dan siapa menyembah dia menyembah dalam roh. Jadi siapa yang bisa menyembah dalam roh? Mereka yang sudah menerima roh Tuhan, yang sudah percaya, yang sudah menerima kasih-Nya. Nah di sini kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kenapa orang bisa menyembah kepada sesembahannya? Alasannya adalah karena dia percaya. Walaupun mungkin itu konyol gitu saudara ya. Dia percaya kepada
sesembahan itu, ya. Apakah itu ilah? Apakah itu Tuhan yang menurut mereka? Apakah itu dewa? Apakah itu bentuk-bentuk apapun? Kalau seseorang menyembah, submit, tunduk, itu karena dia percaya. Walaupun kepercayaan itu bukan ketulusan. Tapi ada ketakutan, ada intimidasi, ada satu syarat yang dikatakan bahwa kalau aku menyembah, aku akan mendapatkan sesuatu. Nah, inilah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Menyembah berarti percaya apa yang tidak dikenal. Itulah ajaran-ajaran agamawi, saudara. Begitu ngotot percaya, tapi dia nggak kenal Tuhannya. Ya, jadi kalau kita percaya kepada yang tidak kita kenal, itu sama dengan tidak percaya juga, nggak ada hasilnya, nol gitu ya. Itu adalah sebuah kekeliruan. Itu adalah tipuan. Itu adalah pengajaran dari kepalsuan ya. Pengajaran nabi-nabi palsu, saudara. Dan kita sudah keluar dari sini. Tidak ada kita yang mempercayai yang tidak kita kenal. Itu bahaya. Kita lihat berikutnya, kebalikannya saudara. Ini mengenal tapi tidak percaya. Supaya nanti ketemu. Jadi sayang ini di kelompok Kristen ada. Dia tidak mengenal tapi percaya. Makanya nggak ada hasilnya gitu lah. Kemudian dia mengenal tapi tidak percaya. Kenalnya seperti apa pengenalannya? Dalam Yohanes 4, 20-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Padahal peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu sudah disampaikan sebelumnya kepada murid-murid saudara. Sudah disampaikan. Tapi Thomas mewakili murid-murid orang percaya yang belum mengenal Yesus dengan benar gitu ya. Jadi saudara, sekali-kali aku tidak percaya. Mengapa Thomas tidak percaya? Bukankah dia murid? Mengapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ya, jadi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar itu akan selalu terombang-ambing kepercayaannya. Dia bisa digiring kepada formula, dia bisa digiring kepada doktrin, dia bisa digiring kepada hal-hal lahiriah, saudara ya. Jadi kita mau lihat nih, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Berikutnya kita lihat. Mengapa orang belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Sekalipun mereka sudah lahir baru ya. Ada selubung ya. Ada selubung 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Sampai hari ini masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, tanpa dapat pewahyuan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi bukan di bangku kuliah teologi yang akan menyingkapkan kebenaran ini saudara. Tapi hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi selubung itu disingkapkan ketika menerima kasih Kristus. Itu saudara ya. Ketika kita menerima kasih Tuhan, selubung itu terbuka. Selubung itu tersingkap. Hati yang berbalik kepada Tuhan. Gimana yang maksudnya? Ketika hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu tersingkap. Hati berbalik kepada Tuhan, bertobat, berbalik itu berarti kita menerima kasih Tuhan, itu saja. Karena selama ini kita percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada diri kita, percaya kepada ajaran-ajaran agamawi, percaya kepada semua tipu daya nabi-nabi palsu. Walaupun itu di dalam konteks agama saudara, itulah yang membuat orang terhalang melihat kasih Tuhan.
Jadi ketika kita menerima kasih Tuhan, selubung itu disingkapkan. Ketika kita menerima kasih Tuhan, itulah hati kita yang disebut sudah berbalik, saudara ya. Jadi kita, yang ada di hati kita ini adalah kasih Tuhan. Dan kasih itulah yang menuntun saudara untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Berikutnya, mendapat informasi yang salah tentang Tuhan. Jadi pertama tadi kan ada selubung. Selubung itu gak bisa disingkapkan dengan pemuritan, dengan pelepasan, dengan doa puasa. Tapi selubung itu disingkapkan ketika seseorang itu berbalik, membuka hati dan menerima kasih Tuhan. Seketika itu juga tersingkaplah selubung itu. Nah, mendapat informasi tentang Tuhan itulah yang sering terjadi saudara di hari-hari ini, mulai dari dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang ini dengan banyaknya media sosial yang memberitakan informasi-informasi walaupun itu mengatasnamakan Tuhan dan pakai firman Tuhan. Siapa ibu seluruh manusia yang bernama Hawa itu yang pertama saudara terjebak. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular itulah yang paling cerdik, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Sudah sering kita tahu cerita ini saudara, bahwa pernyataan pertama yang disampaikan oleh ular itu, oleh iblis itu adalah berbanding terbalik 180 derajat. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi karena ada satu pertanyaan, maka ada rasa penasaran dari ibu Hawa untuk memberikan argumentasinya. Sehingga dia jawab, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Hawa juga sudah langsung terkontaminasi dari iblis tadi. Karena ada yang ditambah, jangan kau makan pasti mati. Gak ada yang bilang makan raba. Ya. Nah, informasi yang salah datang dari siapa? Dari iblis. Itu yang pertama ya. Informasi yang salah tentang Tuhan itu datang dari iblis, saudara. Dan Hawa sendiri sudah tertipu. Adam pun kena gitu. Jadi informasi yang salah tentang Tuhan itu udah pasti sumbernya dari iblis. Dan iblis memakai firman Tuhan. Saudara, jadi bukan dari kata-katanya, tapi memang iblis pun memakai firman Tuhan dan iblis merubah firman Tuhan itu sendiri, ya. Merubah firman Tuhan. Itulah tanda-tanda pengajaran yang sesat. Pakai firman, tetapi merubah firman, tidak sesuai dengan konteksnya, saudara. Ditafsirkan menurut caranya sendiri, ya. Jadi iblis memakai firman Tuhan, iblis merubah firman Tuhan. Saudara sebagai orang yang telah mengenal dan percayakan kasih Tuhan, saudara tidak akan serta-merta, ya udah Pak Pendeta, toh dia pendeta, dia ada di gereja yang disampaikan firman Tuhan. Itu sepertinya rohani jawaban saudara. Tetapi iblis juga pakai firman Tuhan. Saudara harus mengenal firman Tuhan yang mana. Karena imanmu timbul bukan sekedar dari firman Tuhan, tapi firman Kristus. Karena semua Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Tapi di sana ada perkataan Tuhan, ada perkataan iblis, ada perkataan nabi palsu dan lain sebagainya. Ya, jadi informasinya itu harus jelas saudara. Supaya kita tidak salah. Kemudian, kita lihat berikutnya. Kejadian 4, kita akan bandingkan nih. Bagaimana perkataan iblis dan apa yang kata Tuhan sebenarnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Yeah. Langsung berubah saudara. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh iya? Masa sih? Ya udahlah kalau nggak mati. Apa salahnya mencoba? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kebohongan iblis di mana? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya.
sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu kebohongan iblis. Saudara, supaya kita semakin menyeleksi setiap sumber firman Tuhan yang kita dengarkan. Supaya kita tidak terkontaminasi dengan informasi-informasi yang berasal dari kepalsuan, ya. Kita akan lihat bahwa kebohongan iblis itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi fakta kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan bilang bebas kamu makan. Kamu makan dengan bebas. Padahal iblis mengatakan tidak boleh kau makan semua buah pohon itu. Ada ikatan, ada aturan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bebas kamu, merdeka. Ya. Kamu bebas memakannya. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau makannya pastilah engkau mati. Kebenarannya pastilah engkau mati. Kebohongannya sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu jauh sekali saudara ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang kau pasti mati. Nah inilah informasi yang salah saudara, sehingga muncullah teologi yang dibangun oleh manusia untuk menafsirkan firman Tuhan itu sendiri. Kita lihat berikutnya. Selain Hawa, Ayub juga kena tipu ya saudara ya. Karena pada masa Ayub itu banyak orang belum mengenal Tuhan. Tuhan, ini statementnya saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kayaknya rohani sekali saudara ya. Terpujilah nama Tuhan. Rohani, agamawi, rendah hati. Ya kan Tuhan punya otoritas tertinggi. Suka-sukamu Tuhan. Kau beri, kau ambil. Orang Tuhan kau yang punya. Saudara, ini kekeliruannya. Informasi yang salah. Nanti Ayub akan sadar pada akhirnya saudara. Itu kita harapkan ya. Orang-orang yang ada di dalam lingkungan yang terjebak ini supaya sadar pada akhirnya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian yang kedua, dikatakan lagi, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Coba saudara, kok iya sih Tuhan memberikan yang buruk? Orang tua mana yang memberikan yang buruk kepada anaknya? Orang tua mana yang memberikan yang tidak baik kepada anaknya? Bisa saja sebenarnya karena manusia sudah rusak, hidup dalam dosa. Tetapi saudara, dari awal Tuhan itu menciptakan baik, semua baik dan sungguh amat baik. Jadi tidak ada yang tidak baik yang datang dari Tuhan. Tapi Ayub menyimpulkan kepada istrinya ketika tragedi yang terjadi dalam kehidupannya saudara. Apakah kita hanya menerima yang baik? Legowolah. Yang baik kita terima, yang buruk juga kita terima. Itu namanya baru adil. Adil menurut agamawi saudara ya. Ini kesalahannya saudara ya. Tuhan memberi, yes. Tuhan mengambil, no. Tuhan memberi yang baik, ya. Tuhan memberi yang buruk, tidak. Inilah mix saudara, campuran ya. Campuran. Makanya banyak orang tertipu. Kan firman Tuhan juga. Gereja juga. Dan lain sebagainya saudara ya. Nah informasi yang salah tentang Tuhan. Didapat dari mana? Nabi-nabi palsu saudara ya. Dari doktrin agamawi. Sudah sering selalu disampaikan kepada kita. Jadi berbahagialah saudara di tempat ini. Mendapatkan message yang murni dari Tuhan ya. Informasi yang salah yang didapat itu dari nabi palsu. Dari doktrin agamawi. Dari pengajaran-pengajaran yang dibangun oleh manusia. Nah puji Tuhan saudara, kalau Ayub akhirnya mengalami kasih Tuhan di dalam pasal 42 ayat 5. Ayat yang kelima itu adalah pasal terakhir dalam kisah kehidupan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi kalau jiwa-jiwa hanya mendengarkan kata orang, kata pendeta, kacau jadinya saudara. Gak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya dari kata orang. Kata orang, kata pendeta, kata nabi ini. Tahun 2023 tahun kegelapan. Bukankah Yesus terang itu?
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Dalam saudara terang. Apakah saudara ikut mengatakan bahwa itu akan kegelapan? Mau gelap terserah. Yesus ada dalam saudara. Bukankah Daud jauh-jauh sebelumnya? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, kekelaman, aku tidak takut. Karena aku tahu Tuhanku mengasihi aku. Dia gembalaku, dia pemeliharaku. Nah saudara ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Inilah yang selalu disampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa kita di sini bukan sekedar mendengarkan dari informasi pengkhotbah di sini. Tapi kita sebenarnya dibawa kepada Tuhan. Supaya saudara sendiri mengalami pewahyuan itu dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal dengan benar ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini yang luar biasa. Yang akhirnya dialami. Di kitab Wahyu sudah disampaikan saudara ya. Tuhan akan mengambil kaki Dian itu. Dari 6 gereja itu dan memindahkannya. Kepada komunitas di mana Kristus benar-benar ditampilkan di sana. Aku akan mengambil kaki Dian itu. Pada akhirnya mereka akan mengenal Tuhan. Mereka akan memandang Tuhan langsung. Jadi bukan karena kata pendeta, bukan karena kata ini. Banyak sekali orang saudara berpihak pro kepada pendeta. Dia lebih ingat apa yang dikatakan pendeta daripada apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah Ayub. Tapi bersyukur bahwa akhirnya Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Inilah doa kita. Semua pada akhirnya supaya mengenal Tuhan dengan benar. Kita lihat berikutnya. Mengenal dan percayakan kasih Tuhan. Nah kita masuk ke sini saudara. Tadi kan ada orang tidak mengenal tapi percaya. Ada orang percaya, mengenal tapi tidak percaya. Tidak mengenal tapi percaya. Itu ada hal-hal yang di luar kebenaran saudara. Tapi mengenal dan percayakan kasih Tuhan. Inilah saudara, saya ulangi kembali membaca ayat ini. Kita telah mengenal dan telah percaya. Jadi keluarga besar House of Grace telah mengenal dan telah percaya. Telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Siapakah mereka yang telah mengenal akan kasih Tuhan? Siapa? Banyak orang di luar sana ngaku, nyanyi tentang kasih Tuhan. Tapi siapakah mereka yang mengenal, yang telah mengenal akan kasih Tuhan? Siapakah mereka yang telah percaya akan kasih Tuhan? Siapa? Thomas belum. Pada waktu itu Filipus belum, Petrus juga belum. Sampai akhirnya mereka percaya. Dan saudara, mereka adalah murid Kristus. Itulah murid yang sebenarnya. Seperti Yohanes. Itulah yang telah mengenal kasih Tuhan dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Tapi murid agamawi, kemarin kita lihat berikutnya. Hanya murid Kristus yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Ya, ingat itu sobatku bahwa hanya murid Kristuslah yang telah mengenal dan telah percaya. Dia akan selalu membanggakan kasih Tuhan. Dia akan selalu mengingat kasih Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala kelemahan, di dalam segala pergumulan. Dia akan tetap ingat kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes adalah murid Kristus yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Sebenarnya dari mana saudara bisa melihat seseorang itu telah percaya dan mengenal kasih Tuhan? Itu kelihatan dari hidupnya, dari perkataannya. Contoh, Pak Yohanes. Mulai dari Yohanes saudara kita lihat dia bicara tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah, lihatlah betapa besar kasih Allah. Semua tentang kasih, bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu adalah kasih. Itulah dia saudara. Ya, oke? Kalau murid agamawi saudara mengenal kekuatannya sendiri. Mengenal usahanya, mengenal doanya, mengenal perbuatannya. Dan dia mengenal kekuatannya sendiri dan percaya akan kasihnya kepada Tuhan. Itu murid agamawi. Contohnya Petrus dulu masih terjebak di situ. Dia mengenal kasihnya kepada Tuhan. Tuhan, kami telah meninggalkan semuanya, kami telah mengasihi Engkau, kami telah melakukan ini, kami telah bayar harga, kami sudah begini. Apa upah kami? Saudara, itulah murid agamawi. Dia mengandalkan kasihnya kepada Tuhan. Dia mengenal kasihnya, mengenal kekuatannya, apa yang sudah diberi, apa yang sudah dikorbankan. Lihat tuh, dulu aku di gereja itu, saya loh yang membangun. Saya yang bawa jiwa situ, saya yang bangun gereja itu, saya yang berkorban, saya yang begini-begini.
Nah kasihnya, itu bukan kasih Tuhan. Itu perbuatanmu, saudara ya. Itulah murid agamawi, beti ya. Jadi saudara, semakin kita mengenal kasih Tuhan, bukan kita lagi pusat pemberitaan, tapi dia. Kalau murid agamawi dia kan banyak kesaksian tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang usahanya. Itu dia, mengenal kekuatannya, perbuatannya, jasanya, semuanya. Kasihnya kepada Tuhan. Tapi Yohanes gak pernah berbicara tentang kasihnya pada Tuhan, kasih Tuhan kepada dia. Kalau saudara sudah mengenal kasih Tuhan kepada saudara, percaya kasih itu kepada saudara, maka itu akan mengalir kasih itu kepada Tuhan kembali. Karena kasih itu datangnya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Next kita lihat lagi. Mengenal dan percayakan kasih Tuhan dengan benar. Nah ini saya garis bawahi. Mengenal dan percaya akan kasih Tuhan dengan benar. Jadi bukan sekedar ya kasih ya. Pada umumnya orang Kristen tahu itu Tuhan itu kasih. Walaupun mungkin masih slogan gitu ya. Tapi belum mengalaminya. Mengenal dan percayakan kasih Tuhan dengan benar, yaitu kasih Tuhan kepada saudara apa? Pertama, untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Ada orang berkata, ya memang kita diselamatkan, tapi kan nanti dihakimi lagi. Ya kan? Kita diselamatkan, udah dijelaskan ya di dalam kitab Wahyu. Saudara, memang dihakimi siapa? Yang hidup dalam kasihnya sendiri, yang hidup dalam dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan usahanya, ya dia akan dihakimi. Tetapi saudara yang sudah tinggal dalam kasih Tuhan, tidak lagi untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Tuhan itu mengasihi titik. Gak usah ditambahin lagi. Gak ada tapi. Ya. Tuhan itu mengasihi saudara. Tinggallah di dalam kasihnya. Orang yang hidup dalam kasih gak ada dosa. Dalam kasih tidak ada ketidakbenaran. Dalam kasih itu tidak ada fitnah, tidak ada gosip, tidak ada pengkhianatan. Namanya kasih. Kasih itu sudah sempurna. Gak perlu diajari mengampuni, kalau saudara kasih pengampunan terjadi. Tapi orang mengampuni belum tentu ada kasih. Dia terpaksa daripada nanti aku kena murka atau hal-hal lain. Dan ketika dia terluka kembali, dia akan lebih dendam. Tapi kalau sudah kasih saudara, wow, saudara akan benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya, dia menerima keselamatan. Jadi gak ada gimana. Kalau dia belum mengenal dan percayakan kasih Tuhan, dia udah selamat, udah lahir baru. Tapi dia bingung, gimana nanti keselamatanku hilang. Aku tidak bisa jaga keselamatanku. Kalau aku tidak setia, berarti keselamatanku hilang. Nah ini dia saudara. Tapi kalau orang yang sudah mengenal dan telah percayakan kasih Tuhan kepada dia udah menerima keselamatan dan dia udah aman. Dalam keselamatan itu, karena keselamatan itu tidak tergantung pada diriku, tidak tergantung pada perbuatanku. Bukan berarti saudara bahwa kalau sudah selamat itu hidup dengan bebas, enggak. Justru saudara dalam keselamatan itu kan sudah hidup di dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulangi, kalau sudah hidup dalam kasih sudah selamat, enggak ada korupsi. Orang sudah hidup dalam kasih, enggak ada berzina, enggak ada selingkuh kalau sudah dalam kasih, saudara. Jadi saya pikir enggak perlu banyak dijabarkan yang lain-lain. Mengenal pribadi Kristus, itu jauh lebih bagus ya. Menerima keselamatan bebas dari penghakiman. Itulah kalau kita sudah mengenal kasih Tuhan, percaya oh yes aku tidak ada penghakiman. Jadi saudara gak ada tertuduh kita datang ibadah begini. Bukan macam agamawi, gak enak kalau gak ibadah. Ntar ditanya dan sebagainya. Gak ke situ lagi saudara. Hidup kita udah plong ya. Bebas dari penghakiman. Kita udah menerima keselamatan. Itulah orang yang telah percaya. Jadi gak dibimbangkan lagi. Aduh kalau aku gak kerjakan keselamatanku gimana? Padahal keselamatan bukan sudah mengerjakan. Dari awal Tuhan mengerjakannya. Allah mengerjakan juga dalam kita selanjutnya. Berikutnya. Untuk membebaskan, bukan untuk menghukum. Nah ini, kalau agamawi kan udah bebas, tapi dihukum lagi. Memang udah bebas, tapi kalau kau melanggar dihukum lagi gitu kan. Saudara. Jadi kasih orang yang mengenal kasih Tuhan itu dia dibebaskan, dimerdekakan ya. Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Kita telah dimerdekakan. Di dalam siapa? Dalam Kristus. Ingat itu saudara. Kenapa orang merasa tidak merdeka? Karena dia gak dalam Kristus. Dia hanya cuma ada dalam gereja. Dia hanya cuma beragama Kristen. Dia hanya cuma bergelar pendeta, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kalau seseorang itu sudah sadar dalam Kristus, dia bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Karena upah dosa adalah maut.
Jadi dosa bukan sekedar masuk penjara 5 tahun, 10 tahun. Tapi penghukuman kekekalan di neraka saudara ya. Yesus sudah membebaskan kita. Jadi orang yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Itu yang saya sebutkan murid Kristus. Dia bebas dari penghukuman. Dia mengalami kemerdekaan. Ya, bebas dari penghukuman. Bebas dari penghukuman berarti merdeka. Merdeka itu saudara. Mungkin kalau secara umum, kalau disebut merdeka, bebas dong melakukan A sampai Z. Baik dan buruk namanya merdeka. No. Kalau menurut kebenaran firman Tuhan, namanya merdeka itu saudara bebas dari melakukan hal-hal yang buruk. Bebas saudara dari penyimpangan, bebas saudara dari tipu daya iblis, bebas saudara dari ajaran-ajaran nabi palsu, bebas saudara dari hidup saudara, dari kedagingan saudara, dari kekuatan saudara. Itu yang namanya merdeka. Dan merdeka saudara dalam Kristus, berarti sekarang saudara hidup dalam Kristus, dalam kerajaannya. Itu benar disebut merdeka. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh kamu tuh bilang merdeka, ntar nanti hidupnya gak benar. Siapa bilang? Justru karena mengenal kebenaran lah maka merdeka. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi jangan dibalik-balikan. Itu pengajaran nabi palsu tadi. Itu adalah dari si iblis saudaraku. Yang dipenggal-penggal itu ayat. Jadi clear yang namanya merdeka bebas dari penghukuman. Bebas dari keduniawian ini saudara. Walaupun secara natur perjalanan saudara dan saya kadang-kadang masih melenceng. It's okay. Tuhan terus menuntun saudara ya. Ya, jadi kasih Tuhan kepada kita itu adalah untuk membebaskan kita, bukan menghukum. Bebas dari penghukuman, mengalami kemerdekaan. Itulah murid Kristus. Enggak ada tekanan, melayani itu enjoy, kerja di sekuler juga menikmati semuanya dengan kasih Tuhan. Berikutnya kita lihat lagi. Untuk apa menyertai dan bukan meninggalkan? Menyertai dan bukan meninggalkan. Kadang-kadang orang berpikir kalau dia di dalam ibadah begini pasti disertai Tuhan. Tapi ketika kita sudah punya masalah, berarti aku ditinggalkan Tuhan. Jadi indikasinya adalah kalau semuanya serba oke, saya disertai Tuhan. Tapi kalau hidup saya bergelombang banyak masalah, berarti saya ditinggalkan Tuhan. Nah itu kadang-kadang. Saudara ya. Ibrani 13:5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dilakukan oleh manusia terhadap aku. Jadi saudara ya. Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bagus ya. Yesus jangan tinggalkan aku. Ini deh. Coba saudara. Kacau kan? Bapa pegang erat tanganku, Yesus jangan tinggalkan. Aku tidak pernah meninggalkan. Lalu menyembah dengan nangis air mata, nangis bombay. Yesus jangan tinggalkan aku. Yesus bukan meninggalkan, suamimu meninggalkanmu. Mungkin istri meninggalkan, beda lagi ceritanya. Jadi saudara ini, orang belum mengenal kasih Tuhan. Halo. Saudara semakin tahu kan, dengar lagu rohani gak sekedar dengar lagu rohani loh. Semakin tahu saudara. Kayaknya gitu ya. Saudara itu penghinaan loh sama Tuhan. Penghinaan sama Tuhan. Saudara bilang Yesus jangan tinggalkan aku. Yesus datang dari sorga untuk saudara. Bahkan ketika kita masih berdosa dia datang. Kenapa engkau ketika engkau jatuh merasa engkau ditinggalkan Tuhan? Bukan engkau ditinggalkan Tuhan. Engkau meninggalkan dia. Tapi Tuhan tetap menunggu saudara. Anak bungsu, apakah bapaknya meninggalkan dia? Dia meninggalkan bapaknya. Tapi apakah bapaknya menghukum? No. Dia menunggu. Saudara pun udah begitu loh saudara. Tim Presunorship di sini mantap ya. Udah diseleksi itu semua. Gak ada mix itu lagu-lagunya saudara. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Hebat loh saudara. Tuhan yang mana kau sembah? Apakah Anda mengenal kasih Tuhan? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Kok bisa bilang gitu lagi? No. Rubah semuanya. Bila perlu ya udah. Kalau nggak mau nyanyikan terserah.
Kalau mau nyanyi kan ganti kata-katanya. Ya. Beberapa waktu yang lalu pas lagu di sini saya suka lagunya, tapi ternyata saya cari di YouTube kok nggak dapat ya, karena kata itu ternyata bagus jadinya kan. Pokoknya dikatakan sampai akhirnya aku tetap setia, tapi dirubah kau tetap setia. Keren. Jadi bukan kita yang setia. Maka itu sekalipun kita tidak setia, namun Tuhan tetap, karena kita kadang setia. Cobalah kehadiran kita setia enggak? Bukan di sini ya. Enggak tuh saudara. Gak usah tertuduh. Ya, Tuhan itu yang setia. Kau setia selamanya. Semakin kita mengagumi Tuhan yang setia, maka semakin saudara terpaut kepadanya. Semakin saudara mengatakan aku setia, semakin engkau mengandalkan diri sendiri, engkau akan tenggelam dan kecebur ke laut. Kata Pastor Hongke. Masuk dalam laut seperti Petrus mulai masuk tenggelam. Hati-hatilah saudara ya. Baik, orang yang telah mengenal dan telah percayakan kasih Tuhan kepadanya tidak merasa dibiarkan Tuhan. Enggak pernah merasa dibiarkan Tuhan. Dan tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Enggak pernah tuh. Masalah boleh ada tapi aku enggak ditinggalkan Tuhan. Dia ada bersamaku. Di situ dia ada. Mau kemana aku pergi? Ke dunia orang mati pun, ke langit sana pun dia ada. Makanya gue usah takut naik pesawat. Di sana juga ada Tuhan. Mau badai mau apa? Jalani aja terus. Selalu ditolong Tuhan. Dia tahu dia selalu ditolong Tuhan. Dan dia tidak takut lagi. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan saudara ya. Jadi ini yang mix banyak sekali. Kekristenan masih begitu. Sehingga butuh Pak Pendeta doakanlah saya. Banyak kan titipan-titipan doa. Permohonan doa segala macam. Jadi kita ada mediator saudara. Ada mediator. Jadi sekarang saudara itu langsung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, selalu menolong. So jangan takut. Next kita lihat lagi. Untuk memberkati, bukan mengutuk. Soalnya kan Ayub bilang, dia memberi, dia mengambil. Berarti dua-duanya dong ya kan. Masa kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk. Dan itu sudah hal-hal yang umum. Orang sakit, ya Tuhan izinkan aku sakit supaya begini. Tuhan izinkan usahaku bangkrut, waduh. Emang Tuhan itu pembuat SIM, surah izin. Gak ada semua saudara ya. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Jadi untuk apa Adam diciptakan? Untuk diberkati. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Memberkati, nggak ada yang lain. Memberkati, itulah yang pertama lakukan Tuhan. Memberkati dan berkat itu sudah disediakan bahkan sebelum Adam dihadirkan di bumi ini. Itulah Tuhan saudara. Memberkati bukan mengutuk. Ya, heran ya. Kalau ada orang ngomong, ya kalau aku gak berkata jujur, aku terkutuk. Kalau enggak kau yang terkutuk. Oh my God. Saudara enggak ada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati mereka. Jangan dirubah. Ya. Terus kenapa ada kutuk? Ada nanti kutuk. Orang agama mungkin berkata itu dari Tuhan. Next kita lihat lagi, sedikit lagi. Tuhan tidak mengutuk, Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka terkutuklah tanah karena engkau terkutuk. Karena Adam, bukan karena Tuhan, bukan kutuk dari Tuhan, bukan Tuhan mengutuk. Ya, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi dari Tuhan gak ada kutuk, dari Tuhan hanya berkat. Dulu saudara di pelayanan yang lama, itu dalam doa terakhir gitu ya, suka mengutip dari kitab Ulangan. Segala berkah ini akan datang kepadamu jika engkau sungguh-sungguh tidak menyimpang ini. Tapi lupa, segala kutuk ini akan datang kepadamu jika engkau tidak setia melakukannya. Aduh saudara ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kutuk adalah konsekuensi daripada Adam yang tidak percaya kepada kasih Tuhan. Kalau Hawa percayakan kasih Tuhan, dia tidak akan menerima tawaran iblis. Dia tidak akan mendengarkan itu. Kalau Adam percaya akan kasih Tuhan, dia tidak akan tercebur itu. Tapi itulah
Adam pada kala itu, saudara. Jadi itu adalah kutuk adalah konsekuensi perbuatan dari manusia karena menolak kasih Tuhan. Adam mengenal Tuhan, tapi tidak percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Adam memilih percaya kepada perkataan iblis, memilih percaya kepada Hawa, saudara. Dan ya sekarang masih banyak generasi-generasi seperti ini di dalam gereja. Kita lihat lagi. Kutuk adalah pilihan manusia, ya. Karena tidak mengenal dan percayakan kasih Tuhan, karena menolak kasih Tuhan, kutuklah yang datang, saudara, ya. Kecapean, jerih lelah, semuanya. Ulangan 30:19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kenapa sih ada kematian? Dari awal tidak ada di rancangan Tuhan kematian. Tapi karena Adam sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, maka kematian sudah ada kan? Pasti engkau mati katanya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Yang dari Tuhan itu berkat, yang dari Tuhan itu kehidupan. Kutuk dan kematian adalah konsekuensi perbuatan manusia. Nah, Tuhan bukan sekedar membuat satu pilihan di mana saudara dan saya masih kebingungan untuk memilih. Milih mana ya? Milih mana? Ya. Kadang-kadang kalau diperhadapkan memilih agak-agak gampang-gampang susah, ya. Ya Ibu Olga, ya. Apalagi ibu datang sales, tukang gorden. Ini Bu, yang mana? Yang warna coklat atau warna abu-abu? Ada kuning. Aduh, ada 5 warna lagi. Yang mana ya? Kalau ibu bingung, itu lama-lama salesnya decision makernya. Bu, ini lebih cocok di rumah ibu. Catnya begini, ini. Udah, dia putuskan sendiri. Ya begitulah kadang-kadang kalau kita nggak bisa memilih. Begitulah Adam. Jadi orang-orang saudara bisa digiring oleh ketidakbenaran itu, ya. Tapi di sini Tuhan gak buat begitu. Saudara gak hanya sekedar mau pilih mana? Kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Tidak. Tuhan langsung bilang, pilihlah kehidupan. Udah jelas kok saudara. Kalau di sekolah ya, dikasih soal, ujian, ulangan ya. Tapi ternyata udah jawabannya A. Gak usah pusing-pusing katanya. Masa kita nulis lagi C? Itu namanya gimana ya saudara? Ini Tuhan bilang pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan memberikan kehidupan dan berkat. Ya, Tuhan sudah memberikan jawaban kepadanya, kepada manusia. Tuhan menghendaki manusia itu memilih kehidupan dan hidup di dalam berkat Tuhan. Jadi gak ada kutuk saudara. Tidak ada istilah kutuk saudara, ya. Kau usah capek-capek berperang, tengking-tengking, segala kutuk-kutuk. Bagi orang yang belum menerima kasih Tuhan dan percayakan kasih Tuhan, ya memang dia ada di situ. Tapi kalau saudara sudah mengenal dan percayakan kasih Tuhan, saudara bebas. Yang ada padamu adalah kehidupan, yang ada padamu adalah berkat. Yes, lanjut. Tuhan adalah kasih, ya. Tuhan adalah kasih. Saudara, dia hanya memberikan yang baik dan yang sempurna. Jadi orang yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya, kesimpulannya itu dia tahu hanya satu, ya. Buku Pastor Hongki sudah ada kan? Tuhan adalah kasih. Dia tahu tuh. Itu aja sudah selesai. Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan adalah kasih, dalam dia tidak ada kematian, tidak ada kutuk, tidak ada yang buruk. Dia tidak mengambil. Kasih itu hanya memberi, namanya kasih. Kasih, memberi. Saudara itu menerima. Dan Tuhan tidak meminta saudara membalas kasih Tuhan. Dengan apa kaku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Emang bisa hanya pujian dan sembahan padahal pikirannya itu kemana-mana. Anda tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Ya, udahlah, berhentilah. Jangan ada dusta di antara kita. Kata malaikat saudara, ya. Jadi gak ada bisa, gak usah coba-cobalah cari-cari alasan untuk membalas, ya. Saudara hanya menerima, udah cukup. Tuhan udah senang kalau saudara menerima kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Orang yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepadanya. Saudara dan saya yang telah mengenal ya, percaya
kenapa seseorang, misalnya kalau dalam kehidupan manusia ya, saya mengenal beliau, saya mengenal dan semakin mengenal. Dan yang saya kenal dia adalah orang baik, amin ya. Orang baik, tulus, ya. Kalau kita makan, dia yang bayarin, besoknya saya yang bayarin. Oh, gak apa-apa partner ya. Nah, kalau saya mengenal dia dengan segala kebaikannya, dengan semua yang baik pada dia, maka itu akan membuat saya percaya kepada dia. Saya percaya. Tapi kalau saya mengenal brother Ano, tapi dia ini dalam tanda petik, sorry brother, oh ini jangan gampang percaya sama dia, ini begini. Oh iya, akhirnya jaga jarak. Loh kenapa? Kenapa kita tidak percaya kepada seseorang? Karena kita mengenal dia tidak baik. Kenapa kita percaya pada seseorang? Karena kita mengenal dia baik. Walaupun kadang-kadang saudara bisa keliru. Karena pengenalan saudara itu cuman tapi buka dulu topengmu. Karena manusia bisa bertopeng. Yang masih single yo, jangan cuma sekali melihat langsung gitu ya. Butuh pengenalan lebih dalam lagi. Tanya itu opa oma yang sudah berumah tangga. Seandainya aku bisa memutar waktu, enggak lagi. Saudara, iya. Jadi saudara, kenapa? Ini manusia ya. Tapi kalau dalam Tuhan, no. Ini beda sekali, tidak ada hubungannya pengenalan saudara pada manusia dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, kenapa seseorang susah percaya kepada Tuhan? Karena dia belum mengenal Tuhan. Kenapa seseorang bisa percaya kepada Tuhan? Karena dia sudah mengenal. Semakin kau mengenal, semakin kau percaya. Coba suami istri, semakin mengenal suaminya. Suaminya baik, suaminya peduli, pulang dari luar kota bawa oleh-oleh, pulanglah di luar negeri bawa sebongkah berlian. Waduh, dia tenang. Gak akan neko-neko lah suamiku. Tapi saudara, kalau tidak mengenal, itu bahaya ya. Nah sekali lagi saya katakan, hubungan manusia dengan Tuhan itu terlalu gak bisa dibandingkan. Gak bisa, sama sekali tidak. Saya tidak bisa kasih contoh itu. Jadi saudara, semakin kita mengenal Tuhan, itu akan kita semakin percaya kepada dia. Jadi kalau saya kadang bimbang, ya manusiawi kadang ya, itu karena kita belum mengenal dia betul-betul. Gitu loh saudara. Makanya saudara dari hari ke hari, bertambah mengenal lagi. Dari kegagalan kita semakin mengenal Tuhan. Dari kesalahan kita, oh iya ternyata begini. Ketika aku coba dengan jalanku sendiri, dengan caraku sendiri, aduh salah Tuhan. Ternyata bukan begini. Semakin mengenal, akhirnya udahlah, aku berserah kepadamu Tuhan. Ternyata capek juga saudara. Dengan kekuatan sendiri capek itu. Seperti Pak Petrus capek saudara ya. Dia udah lakukan ini, lakukan itu. Akhirnya tinggalkan juga, pergi ke perahu. Tapi Yohanes gak ada tuh. Yohanes tenang aja. Ada yang akan menyerahkan aku. Bukan aku ya. Semua bingung. Waduh jangan-jangan saya. Tapi Yohanes santai aja. Dia bersandar aja itu sama Yesus. Bahkan ketika Yesus disalibkan pun semua orang pergi dan kabur. Yohanes ada di situ. Itulah yang mengenal. Aku mengenal kasih Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kitalah murid-murid Kristus. Yang disebut murid Kristus adalah orang yang telah mengenal kasih Tuhan dan percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita sudah menerima itu, kita juga akan mudah menyampaikan itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita telah mengenal dan kita telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini. Kami dikuatkan, kami terhibur, kami dibangun. Bahwa kami telah mengenal dan kami telah percaya akan kasih-Mu kepada kami.